itu tidak selamanya kemudian cinta-cintaan. Kehidupan rumah tangga itu ada konflik, itu kemesraan-kemesraan gitu. Harapannya yo harmonis kan. 50 tahun pun emas berarti gitu. Pun pernikahan emas ya. Manajemen konflik dalam kehidupan rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu, adik-adik yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, dan jika kita menghitung nikmat tersebut maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka dari itu marilah kita pergunakan nikmat tersebut dengan senantiasa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita semua, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah hadir di tengah-tengah kita beliau Bapak Ustadz Triyanto, dan untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada yang terhormat Bapak Ustadz Triyanto, waktu dan tempat kami persilahkan dan dihaturkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'an nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulil karim. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah kajian ba'da maghrib Masjid Al-Misbahu yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa menunaikan kewajiban kita, yakni ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan
kajian tolabul ilmi, bahwa yang namanya pernikahan itu tidak selamanya kemudian cinta-cintaan. Ya artinya itu bisa jadi ya, suatu saat gitu, dalam kehidupan rumah tangga itu ada konflik yang akan timbul. Nah, ini yang kadangkala kita tidak mempersiapkan. Gitu, sing dibayangke, gitu, yang difikirkan itu kemesraan gitu, dalam pernikahan, gitu. Sehingga kadangkala konflik-konflik itu yang akan muncul itu kadangkala belum terfikirkan. Yo memang pingine, karepe, keinginan kita kehidupan dalam rumah tangga itu harapannya yo harmonis kan, setiap saat, setiap waktu itu harapannya harmonis. Tetapi sekali lagi dalam kehidupan itu tidak menutup kemungkinan kemudian kita mendapatkan suatu masalah. Ya, dalam rumah tangga pun demikian. Itu langkung-langkung nih yang pun rumah tangga sampai Pak Wahyudi berapa tahun Pak? 50 tahun. Pun emas berarti gitu. Pun pernikahan emas ya. Meskipun nyun sewu yang sudah pernikahan emas sekalipun itu pasti dalam kehidupan rumah tangga ada friksi-friksi yang muncul, ada gejolak-gejolak, gitu. Ada percikan-percikan permasalahan ya. Maka pada kesempatan malam hari ini akan kita sampaikan berkaitan dengan manajemen konflik dalam kehidupan rumah tangga. Biasanya kan yang disampaikan bagaimana kemudian supaya keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah dan sebagainya gitu. Tapi kali ini akan kita sampaikan kaitannya dengan manajemen konflik. Nanti apabila dalam kehidupan rumah tangga ini Mas Riki nanti itu kok muncul gejala-gejala gitu, tanda-tanda pernikahan itu ada suatu yang perlu di manage gitu, dengan baik. Harapannya kemudian andaikan pun konflik itu muncul kemudian tidak sampai menjadi penghancur kehidupan dalam rumah tangga atau penghancur di dalam hubungan perkawinan, itu jangan sampai. Apa itu? Yang pertama, bahwa dalam rangka supaya kemudian kehidupan rumah tangga atau perkawinan itu tidak mengalami kehancuran atau perceraian atau perpisahan itu, maka yang perlu dilakukan adalah menghindari kritik pedas atau saling menyalahkan. Ini Mas. Jadi nanti seandainya ada sesuatu hal yang tidak disukai dari pasangan, itu Mas Riki kok melihat sesuatu dari Mbak Suwarti, nah itu kok ada sesuatu yang kurang pas menurut pandangan Mas Riki itu, maka harapannya dalam mensikapi ketidakpasan atau kekurangpasan itu, maka Mas Riki jangan sampai kemudian mengkritik dengan sikap, dengan nada yang pedas. Kritik pedas itu ya awang sambel mau nek pedes ya pripun Bu? Ayo nek sambel iki kudu pedes iki. Oh sambel ora pedes iki jenenge kudu sambel ya. Nek kepedesan itu ya marai kadangkala mules kan itu. Itu men sambel ya. Apalagi nyun sewu kata-kata kita itu, ucapan kita itu nek terlalu pedes. Nah itu kadangkala nyun sewu menyakitkan. Nah kalau kemudian yang hati yang tersakiti gitu, maka nyun sewu kalau sakitnya badan akibat goresan benda tajam misalipun nyun sewu niki napa pisau gitu, itu masih bisa diobati gitu. Tapi kadangkala kalau hati yang terluka gitu,
Gua tau. Niku njuk paling ujung-ujungnya nyanyi njukan. Kita kaya nang sinetron yo. Nggih. Ku menangis ngono biasane njuk antene. Nggih. Kula apal jare Buning teng masjid ya ora oleh nyanyi to, Bu. Nggih. Maka apa? Maka sekali lagi perlu dihindarkan adalah kritik pedas atau saling menyalahkan. Meskipun gitu, meskipun memang salah gitu, meskipun memang salah nanti Mas Riki, tetapi jangan sampai sudah salah kemudian kita tunjukkan kesalahannya, itu jangan sampai. Jadi orang itu sudah salah gitu. Terus kemudian kita bahasanya ini apa nggih, jadi diungkap gitu, diungkap kesalahannya gitu, dibuka kesalahannya gitu. Itu juga harus hindari, karena nyun sewu, orang yang salah itu ketika kemudian justru ditampakkan kesalahannya gitu, apalagi malah diviralkan gitu, diupload gitu, teng pundi misalnya teng FB apa teng pundi gitu. Itu justru bisa jadi orang yang salah tadi karena malah dibuka kesalahannya itu bisa jadi kemudian malah tidak berkenan, Mas. Apalagi tadi misalnya pasangan tadi suami istri, kemudian kok suami kok membuka aibnya istri atau istri membuka aibnya suami, maka yang terjadi bukan malah memperbaiki kehidupan rumah tangga yang ada konflik, bukan, tapi justru malah memperkeruh dan mempertajam permasalahan. Maka ini dihindari saling menyalahkan, dihindari kritik yang pedas, dan dihindari pula membuka aib, membuka cacat, membuka kesalahan, meskipun salah, ya salah janjane itu. Sebenarnya salah, tapi jangan sampai kemudian kesalahan yang sudah salah itu, yang wis jelas-jelas salah itu malah dijelas-jelaskan sekalian, itu jangan sampai. Kalau bisa kemudian apa, Bu? Ditutupi. Nah, ditutupi. Dimaafkan. Nah, ditutupi, dimaafkan. Nah, kemudian dicari solusi. Dicari solusi dengan cara apa? Tadi menghindari kritik yang pedas atau menghindari saling menyalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kemudian muncul konflik, muncul permasalahan, maka harus dihindari sikap membenci atau merendahkan. Nah, ini. Jadi kalau ada kesalahan yang terjadi, supaya kemudian kesalahan itu tidak menjadi penghancur kehidupan dalam rumah tangga, biar kehidupan rumah tangga itu bisa harmonis kembali, maka jangan sampai kemudian ada kebencian, meskipun salah, tapi kesalahan yang muncul jangan sampai kemudian dibenci, yang kebenciannya itu kemudian terlalu benci terhadap perbuatan yang dilakukan, atau kemudian dengan kebencian itu kemudian merendahkan. Ya, merendahkan itu ya bisa jadi dengan nyun sewu kata-kata, misalnya kata-kata yang menghina, kata-kata yang merendahkan, kata-kata nyun sewu cacian, makian, umpatan, itu hendaknya dihindari. Karena apa? Karena nanti kalau sudah terlanjur muncul kebencian dalam hati, apalagi kebencian itu kemudian diekspresikan atau diungkapkan dalam bentuk verbal, misalnya dalam bentuk ucapan, misalnya, apalagi kemudian dalam bentuk perbuatan, nah, Bu akhirnya KDRT, KDRT. Maka ini tidak tidak kemudian yang permasalahan itu kemudian jadi reda, jadi selesai, itu enggak, tapi justru sebaliknya malah semakin
memperkeruh. Nah, maka nanti seandainya itu terjadi, tadi ada kesalahan itu satu tadi, kemudian tidak boleh mengkritik yang terlalu pedas atau menyalahkan. Yang kedua, tidak diperbolehkan kemudian ada sikap kebencian, ya, atau kemudian apalagi sampai merendahkan. Merendahkan tadi misalnya dengan cacian-cacian, ampun ngantos. Kemudian yang ketiga, ketika nanti kemudian ada permasalahan yang muncul, biar permasalahan itu kemudian tidak menjadikan kehidupan rumah tangga itu menjadi hancur berantakan, bisa harmonis kembali. Karena nek sudah hancur itu ibarat kaca yang hancur, ya kadang-kala kalau disatukan kembali itu ya tidak menjadi sempurna. Jadi ketika permasalahan muncul dalam keluarga kok kemudian sudah sampai rumit permasalahannya itu, maka kadang-kala memang nek terjadi tadi ada kritik, ada saling menyalahkan, ada kebencian, ada saling merendahkan tadi, itu kadang-kala memang agak susah kalau sudah seperti itu, maka perlu dihindari. Ya, yang ketiga yang perlu dihindari lagi adalah sikap membela diri atau mencari alasan ketika salah. Nah, jadi bagi tadi yang 1, 2 tadi itu, bagi orang atau pasangan yang melihat pasangannya berbuat salah, itu dihindari sikap mengkritik secara pedas dan sikap membenci. Tadi ya, itu yang bagi sing ketika melihat pasangannya salah. Nah, kalau sekarang bagaimana yang harus dilakukan ketika kita yang salah? Bagaimana terhadap pasangan kita? Harusnya sikap kita itu jangan sampai kemudian kita ketika salah itu jangan sampai kita membela diri dengan kesalahan yang kita lakukan, apalagi kemudian mencari-cari alasan biar seolah-olah tidak salah. Terus bagaimana kalau begitu? Yang seharusnya ya tentu ketika kita salah, kita menyadari dan mengakui kesalahan, kemudian meminta maaf. Maka insya Allah ketika kita justru dengan legowo kita itu menyatakan salah, oh ya maaf saya salah dan saya minta maaf atas kesalahan yang saya lakukan itu, maka insya Allah pasangan kita pun juga akan menerima. Tapi kalau semakin kita itu membela diri kita dengan kesalahan kita, apalagi kemudian mencari-cari alasan, 1000 alasan kita cari, apalagi kok kemudian alasan itu berupa kebohongan. Jadi kalau orang yang salah kok untuk menutupi kesalahannya itu, niku biasanya yang dilakukan adalah kemudian berbohong. Nah, kalau berbohong sekali, maka untuk menutupi kebohongannya itu, maka yang dilakukan adalah dengan cara berbohong lagi. Ya, jadi kebohongan yang satu, niku untuk menutupi kebohongannya, maka dilakukan kebohongan berikutnya. Niku rumusnya seperti itu. Jadi kalau orang itu berkata bohong, ditanya sekali bohong, maka berikutnya pasti bohong. Misal ditakoni, saking pundi Bu? Jenengan jawab saking pundi Bu? Saking pasar. Padahal jenengan saking dolan. Saking dolan toh, lain jawab saking pasar. Wau teng pasar kepanggih kalih sinten Bu? Nah, itu kan pertama jawabannya sudah bohong karena tidak ke pasar. Karena sudah sekali berbohong tidak ke pasar, sebenarnya tidak ke pasar, gitu. Tapi jawabannya itu ke pasar, berarti kan bohong. Maka ketika ditanya di pasar ketemu siapa, maka kemudian cari kebohongan lagi, toh, ditutupi. Oh, ketemu sama Bu A misalnya, ketemu sama Bu A. Padahal tidak ketemu, jelas orang ke pasar.
Lah Bu'a tumbas nopo? Nah, ya. Bu'a beli apa itu di pasar itu? Akhirnya bohong lagi, maka terus itu. Ketika ditanya terus maka akan bohong terus. Maka ketika demikian yang terjadi, apalagi itu dalam kehidupan rumah tangga, ketika kita salah kok kemudian kita tutupi kesalahan kita dengan mencari-cari alasan dan alasan itu bohong, maka nanti ketika ditanya lagi, ya pasti bohong. Nah, kalau kebohongan ini kemudian menjadi sebuah kebiasaan, ini yang terjadi nanti kalau itu dalam sebuah kehidupan rumah tangga, maka yang akan memperkeruh kehidupan rumah tangga itu tidak harmonis, tapi justru menjadi retak. Nah, maka ini perlu dihindari, ya Ibu Bapak, khususnya ini Mas Riki, nanti ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, maka hendaknya dihindari sikap membela diri atau mencari alasan ketika melakukan kesalahan. Kemudian yang keempat, apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak dilakukan gitu, ketika ada permasalahan muncul dalam kehidupan tangga, supaya kemudian rumah tangga tetap harmonis, kembali harmonis, tidak menjadi berantakan gitu. Apa itu? Yakni tidak diperkenankan atau tidak boleh saling mendiamkan atau mengabaikan. Karena kalau orang itu sudah diam, tidak mau berbicara, tidak mau berkata-kata, cuek, acuh tak acuh, maka sudah selesai itu biasanya. Jadi kalaupun dalam kehidupan rumah tangga itu ada konflik, Mas, ya, ada konflik, kemudian kok terjadi padu, itu wajar, malah wajar itu apa? Ketika kok masing-masing itu mengungkapkan apa Bu, pendapatnya dalam padu itu, dalam perang mulut itu, itu kemudian mengungkapkan alasannya atau mengungkapkan keinginannya, harapannya itu. Sepanjang tadi yang harus dihindari tadi, tidak dengan mengkritikan yang pedas, tidak dengan kebencian, tidak mencari alasan-alasan yang bohong, tapi mengungkapkan keinginannya dalam kehidupan tangga itu. Saya tuh inginnya begini loh Mas, atau sebaliknya yang suaminya, Dik, saya itu dalam kehidupan rumah pengennya seperti ini loh. Kalau ada komunikasi itu, maka insya Allah sebesar dan seberat apapun permasalahan itu masih bisa diselesaikan, sepanjang rumusnya masih ada komunikasi. Maka nanti dibangun, Mas, komunikasi, dibangun komunikasi. Karena apa? Karena kalau sudah diam, tidak lagi mau komunikasi, tidak lagi mau berbicara, cuek tadi itu, terserah lo, emang gue pikirin, walaupun nonton itu toh. Kalau sudah seperti itu ya sudah, akhirnya jalan sendiri-sendiri. Ya kalau sudah jalan sendiri-sendiri, ya tentu tadi tidak harmonis, permasalahan akan semakin menjadi besar, Maka kalaupun nanti ada permasalahan, maka permasalahan yang muncul dikomunikasikan. Ini komunikasikan itu ya diajak bicara secara baik-baik. Maka harapannya mudah-mudahan ketika 4 hal tadi itu bisa dihindari, ya, tidak mengkritik secara pedas atau kemudian saling menyalahkan, tidak bersikap membenci atau kemudian merendahkan, tidak membela diri ketika berbuat salah, bahkan mencari-cari alasan dengan kebohongan, dan tidak saling mendiamkan atau mengabaikan. Maka harapannya mudah-mudahan seandainya pun ada konflik, ada permasalahan yang muncul, masih bisa diperbaiki, sehingga mudah-mudahan kehidupan rumah tangganya, khususnya dalam hal ini Mas
Riki dan Mbak Suwarti. Mudah-mudahan nanti setelah akad nikah berlangsung itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Amin. Demikian mungkin sedikit pesan lah yang kita sampaikan kepada Mas Riki. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa diingat-ingat, dan lebih-lebih ini juga mengingatkan saya pribadi, umumnya kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Sama oh Bu, kok sama rata? Sama raba. Lho nggih, sakinah, mawadah, rahmah, barokah. Sama raba, sakinah, mawadah, rahmah dan barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan ala hadhiniyah wa ala hadhil hajah, salamatan ala hadhiniyah wa ala hadhil hajah, salamatan ala hadhiniyah wa ala hadhil hajah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten ibu-ibu, bapak-bapak, menggah napa ingkang saged tetaten saestu mugi-mugi wonten manfaatipun, khususipun dumateng kula pribadi, umumipun dumateng Bapak Ibu sedherekipun, kirang lampipun saestu kawula nyuwun agunging pangapunten. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.